Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda. Nah teman-teman, pada video mengenai apresiasi prosa fiksi, kita akan membahas mengenai angkatan 66 dan angkatan 80-an. Nah, pertama itu kita akan membahas mengenai angkatan 66. Angkatan 66 terbentuk ketika keadaan politik di Indonesia sedang tidak stabil dan juga banyak penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada tahun 1960 hingga 1970 yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam karya sastra pada masa itu. Angkatan 66 adalah sebuah periode sastra yang pertama kali dicetuskan oleh H.B. Jahsin pada tahun 1966. Karya-karya dalam angkatan 66 banyak membahas kritik terhadap situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat. Angkatan ini muncul pada saat peralihan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru. Tokoh sastrawan yang masuk ke dalam angkatan 1966 yaitu ada Sapardi Djoko Darmono dengan karya yang berjudul Dukamu Abadi. Lalu ada Sutarzi Khalzoum Bahri yaitu karyanya yang berjudul Amuk. Lalu ada Taufik Ismail dengan karya yang berjudul Tirani dan Benteng. Lalu ada Putu Wijaya dan W.S. Rendra. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ciri-ciri karya sastra yang terdapat pada angkatan 66. Berikut penjelasannya ya. Baiklah teman-teman, pada angkatan 66 ini muncul di saat peralihan Orde Baru ke Orde Lama. Jadi karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki angkatan ini yaitu pertama, kelompok sastra 60 sampai dengan 66 merupakan masa kejayaan sastrawan lekra yang bernaung di bawah panji-panji PKI. Sastrawan yang berseberangan dengan PKI dapat dikatakan kurang berkembang, apalagi manifest kebudayaan yang menjadi konsepsinya dicekal dan dilarang pemerintah. Yang kedua, kelompok sastra tahun 66 sampai dengan 70-an. Masa ini didominasi oleh karya-karya yang berisi protes terhadap pemerintah. Dari segi isi, konsepsinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, banyaknya menyuarakan kritik sosial. Keempat, beraliran surrealisme. Kelima, bercorak politis. Keenam, mulai dikenal gaya epik bercerita, dan pada puisi muncul puisi-puisi balada. Ketujuh, puisinya menggambarkan kemuraman batin, hidup yang menderita. Kedelapan, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Sembilan, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. 10. Banyak terdapat penggunaan gaya retorika dan slogan dalam puisi. Dan terakhir, muncul puisi mantra dan surrealisme pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Nah, baiklah, karya sastra pada angkatan 66 yang akan kita bahas yaitu kumpulan puisi Tirani dan Benteng, yang salah satu judul yang kita ambil ialah Merdeka Utara Kelompok Tirani. Nah, pada paragraf pertama, penyair Taufik Ismail menggambarkan kondisi jalanan Jakarta pada tahun 1966 yang seharusnya dipenuhi dengan kegiatan bisnis karena Jakarta adalah ibu kotanya. Namun, penuh dengan panzer Salahuddin. Panzer dihias dengan baja. Namun sayang, Jakarta yang seharusnya disibukkan dengan berbagai proyek di kota itu malah diam saja. Pada paragraf kedua, penyair memilih kata-kata serupa yang menggambarkan situasi revolusi tahun 1966. Karena jalanan sepi, dihias dengan langit biru yang tidak biru, tetapi berubah menjadi ungu. Perubahan ini disebabkan karena Jakarta tidak diisi dengan pagi cerah, tetapi tidak ceria. Kondisi tidak cerah ini digambarkan dengan ungu. Nah, gaya bahasa secara keseluruhan, baik paragraf pertama maupun kedua, adalah gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa ini dipilih sebagai ilustrasi kota Jakarta di tahun 1966 setelah tahun 1965 yang penuh dengan revolusi. Personifikasi kendaraan diganti dengan panser dan tikungan berat bisu sebagai ilustrasi Jakarta yang belum pulih dari perebutan kekuasaan. Kondisi ini juga dipertegas pada lirik Langit Pagi yang Biru.
berubah menjadi ungu. Nah, lambang ungu adalah lambang yang tidak kondusif suasana kota. Pada paragraf pertama, kemudahan ini terlihat kota Jakarta dengan hiruk-pikuk kendaraan, tetapi diganti dengan panser dengan roda berat yang berada di jalan-jalan utama Jakarta. Kondisi membuat sepi dan tidak kondusif. Begitu pula pada paragraf kedua yang terdapat pada larik 2 buah tikungan yang bisu dan langit pagi yang biru, memberikan gambar Jakarta yang belum kembali ke jati dirinya sebagai kota metropolitan atau ibu kota negara. Pada larik langit pagi biru, yang mudah diingat adalah simbol situasi. Namun setelah peristiwa 30 September 1965 tiba-tiba berubah menjadi ungu. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai angkatan 88. Generasi sastra tahun 1980-an dimulai pada masa pemerintahan Soeharto di era Orde Baru pada tahun 1980-an. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk mempertahankan kedudukannya yang baik di masyarakat. Pada era Orde Baru, semua keputusan bergantung pada presiden dan hak suara masyarakat dibatasi. Menulis pada tahun 1980-an merupakan peraturan yang berat bagi para penulis di Indonesia. Tindakan yang dianggap menyinggung dan mengancam akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah saat ini. Karya sastra tahun 80-an membahas mengenai romansa dan cerita dari kehidupan sehari-hari yang sifatnya tidak dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Juga di tahun 1980-an, banyak karya sastra yang menampilkan pemeran utama wanita. Penulis-penulis terkenal generasi generasi 80-an antara lain ada Mira Wijaja, N. Hadini, dan Margate. Namun yang tak boleh dilupakan pada era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serialnya Lupus. Lalu pada periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Misalnya film yang bertemakan percintaan remaja yaitu Gita Cinta SMA. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai ciri-ciri yang terdapat pada karya sastra tahun 1980-an. Berikut videonya ya. Nah, setiap angkatan sastra mempunyai karakteristiknya masing-masing yang membedakan dengan yang lain. Berikut adalah ciri-ciri angkatan 80-an. Yang pertama, puisi yang dihasilkan memiliki kualitas spiritual. Yang kedua, puisi cenderung berbicara tentang ketuhanan dan misteri. Yang ketiga, penulis menggunakan ide improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang mengangkat pertanyaan tentang konsep kehidupan manusia dan masyarakat dengan kritik kemanusiaan, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan logis, sosial, dan romantis. Ketujuh, memiliki gagasan emansipasi kata dari makna aslinya. Kedelapan, pengaruh budaya barat mulai kuat, sedangkan tokoh utama umumnya menentang pemikiran timur. Kesembilan, didominasi oleh roman percintaan. Dan yang kesepuluh, novel yang dihasilkan mempunyai pengaruh budaya barat yang kuat, di mana tokoh utama menentang gagasan timur dan mengalahkan lawannya. Baiklah, karya sastra pada angkatan 80-an yang akan kita bahas yaitu novel Burung-Burung Manyar. Yusuf Biliarta Mangunwijaya adalah seorang pejuang kemanusiaan. Salah satu karya sastra yang telah ia buat ialah novel berjudul Burung-Burung Manyar. Novel ini terbit pertama kali pada tahun 1981. Sampai tahun 2007, Burung-Burung Manyar telah terbit sebanyak 15 kali. Novel Burung-Burung Manyar merupakan novel sejarah. Dalam novelnya, Yusuf Biliarta Mangunwijaya menekankan pentingnya menciptakan karakter masyarakat negara sebenarnya di negaranya. Selain itu, novel ini menceritakan tentang perjalanan cinta antara tokoh Teto dan Atik. Perjalanan cinta kedua karakter ini memang panjang, namun mereka tak pernah bersatu kembali karena lika-liku kehidupan. Kisah cinta ini disajikan dalam novel dalam konteks perebutan kekuasaan di Indonesia.
Banyaknya permasalahan yang mendera kehidupan Teto membuatnya depresi. Misalnya, Teto yang merasa tertindas karena kedatangan Jepang yang mengusir Belanda dari Indonesia, sehingga merampas kebahagiaan keluarganya karena ayahnya adalah Kapten KNIL Belanda. Apalagi ibunya Meris, seorang gundik tentara Jepang, dan Atik yang menyayanginya berada di pihak musuh Teto. Dapat dilihat keduanya mempunyai pilihan politik yang berlawanan dan dapat dirasakan mereka tidak akan bisa bersatu. Menjelang akhir novel, terdapat kejutan yang menggelitik. Terbangkitnya jiwa nasionalisme Teto dengan menjadi relawan membongkar kecurangan perusahaan tempatnya bekerja yang merugikan Indonesia. Nah, burung-burung manyar mengungkapkan secara sederhana pengetahuan dan pengalaman manusia tentang perilaku dan proses berpikir manusia. Secara semantik, gagasan pokok yang dianggap paling penting banyak dalam novel ini adalah permasalahan pikiran yang belum siap menerima kenyataan hidup. Ditunjukkan oleh Teto yang sangat agresif dengan nasib yang menimpa keluarganya. Lalu adanya masalah balas dendam, yang mana balas dendam Teto terhadap Jepang membutakan mata dan hatinya, membingungkan cara berpikirnya. Lalu masalah cinta yang tidak terjadi. Cinta Teto pada Atik tidak terjadi. Dan permasalahan politik nasional. Banyak cerita tentang eksistensi politik bangsa Indonesia pada masa Belanda, Jepang, dan pasca kemerdekaan. Bahasanya segar dan gurih, ngelotok, dan kontemporer. Isinya penuh pengalaman dahsyat, keras, dan kasar, tetapi juga romantik, penuh kelembutan dan kemesraan. Karya ini memberikan simbolisasi bahwa Indonesia harus membangun sarang-sarang baru, merumuskan kembali wujud masyarakat Indonesia, dan menafsirkan nilai-nilai yang ada. Nah teman-teman, sekian video penjelasan mengenai Angkatan 66 dan Angkatan 80-an. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.